Selamat datang di channel Semedia, balik lagi dengan gue yang bakal menemani kalian di video kali ini. Dan sekarang gue ditemani dengan keyboard gaming baru lagi dan harganya tuh murah dari brandnya Sades dengan seri K10 ini. Yes, jadi kalau kalian penasaran dengan harga keyboard K10 ini, dia ini cuma dibanderol seharga 495.000 kalau gue cek langsung dari e-commerce resminya. So, dengan harga yang baru gue sebut ini, kalian akan mendapatkan sebuah keyboard mechanical full size yang kayak gini nih, dengan desain yang menurut gue itu cukup estetik. Namun gimana nih dengan kualitas dari keyboard yang satu ini? Nah, sebelum gue lanjutin untuk ngebahas kualitasnya keyboard ini, gue minta kalian untuk subscribe dulu ke channel Semedia, karena misalkan kalau kalian suka dengan gear-gear gaming murah, ya di sini tempatnya. So, tunggu apa lagi? Langsung aja subscribe ke channel ini, pencet tombolnya, dan aktifin juga tombol notifikasinya untuk mendapatkan update baru tentang gear-gear murah dari kita. Ada hal unik juga yang gue temukan dari kotaknya si Sades K10 ini. Dan kalian juga nggak perlu khawatir ketika kalian membeli keyboard si Sades K10 ini dan mendapat packaging yang masih berbahasa China atau Mandarin gitu lah ya. Karena memang ini adalah keyboard special editionnya dari si Sades pusatnya langsung, Sades yang ada di China sana. Jadi ketika si Sades ini ngimport barang ke Indonesia, gue rasa si Sades tuh nggak mau ribet lagi. Mereka langsung jual lagi daripada naikin harganya karena untuk di branding si kotaknya sendiri. Lagi pula di e-commerce sendiri gue cek tuh juga udah lumayan yang beli gitu. Jadi memang ini keyboard langsung terkenal juga gitu. Apalagi ada beberapa cewek yang beli kayaknya memang udah sesuai gitu dengan setupnya cewek-cewek suka gitu. Dan ngomongin desainnya di sini yang barusan gue sebut juga, ini adalah salah satu desain spesialnya Sades yang mungkin bosen gitu ya, item-item gaming terus yang beli cowok-cowok doang gitu ya. Sekarang si Sades merilis keyboardnya lebih fresh dengan kombinasi putih dan biru muda sama kombinasi warna putih dengan pinknya. By the way, yang gue dapetin kali ini adalah warna putih dengan biru muda. Dan menurut gue, untuk warna di sini cukup soft gitu ya. Jadi untuk kontras antara putih dan birunya ini cukup pas juga. Dan walaupun ada warna hitam logo si Sadesnya di sini, gue rasa itu nggak terlalu ganggu untuk penampilan si keyboardnya sendiri. Dan untuk keyboardnya ini gue rasa bisa jadi salah satu alternatif juga untuk kalian-kalian ini melengkapi setup full putih kalian gitu. Kalau misalkan kalian udah punya PC warna putih, terus juga gear-gear peripheral lainnya itu udah putih juga, gue rasa keyboard ini bisa menjadi opsi ketika kalian ingin melengkapi warna putihnya tersebut, tapi harganya itu yang nggak mau mahal-mahal banget. Ya, at least kalau kalian ini orang-orang yang nggak terlalu mentingin suatu brand gitu ya, yang penting bekerja sebagai keyboard gitu, gimana keyboard bekerja maksud gue ya, gue rasa keyboard ini bisa jadi pilihan kalian. Namun turning point dari penggunaan keycaps biru muda ini, ketika gue pakai dengan tingkat brightness tinggi, warna birunya ini jadi kebias dan gue ngerasa keyboardnya ini jadi auto full putih. Tapi ya ini cuma penglihatan gue aja, nggak tahu nih kalau misalkan kalian itu kayak gimana ngeliatnya. Keyboard ini memiliki size full atau 104 keys, jadinya masih ada numpad dan juga untuk tombol-tombol esensialnya pun masih terdapat di keyboard ini. Keycapsnya sudah PBT jadi cukup awet, namun gua nggak tahu kenapa untuk font keycaps ini masih cukup terkenal di kalangan produsen keyboard gaming, walaupun udah banyak orang dan gue pribadi nggak suka dengan font yang digunakan ini. Ya balik lagi, mungkin preferensi orang yang suka dengan font seperti ini jauh lebih banyak daripada orang-orang yang kurang suka dengan fontnya. Lagi pula bentuk keyboardnya ini cukup minimalis, border pinggirannya pun juga nggak tebal, jadi memang ukuran layout keyboardnya aja. Dan bahkan sisi kanan atasnya ini polosannya aja hanya untuk 3 titik LED indikatornya. Bahan yang digunakan untuk bodinya ini menggunakan plastik yang cukup kokoh untuk di harganya, tetapi masih terdapat sisi kopong di tengahnya dan untuk di sisi permukaannya sudah menggunakan plate besi yang di finishing abu-abu glitter. Dasar desain keyboard ini juga sudah sedikit elevasi posisinya, jadi tanpa peninggi, posisi ngetik pun juga sudah cukup nyaman, namun kita tetap dikasih opsi tambahan untuk peningginya untuk user yang ngerasa standarannya ini masih datar. Dan untuk persoalan kabel juga nggak ada yang spesial, masih memiliki 1,8 meter tanpa di braided. Jadi untuk overall secara desainnya, gue rasa kalau misalkan kalian ngeliat dari base desainnya si keyboard ini, ya mungkin familiar lah ya. Cuma si Sades kali ini ingin mencoba di keyboard K10-nya ini lebih fresh lagi dengan mengkombinasi warna putih dengan biru muda atau pink mudanya juga. Tapi kalau misalkan kalian nih cewek-cewek yang suka pinky-pinky gitulah ya warnanya, si K10 ini juga menyediakan warna yang full pinknya. Dan gue tekankan lagi buat kalian juga yang ingin melengkapi setup clean kalian, setup minimalis kalian dengan warna putih, gue rasa keyboard ini bisa di pilihan kalian lah. Yang mana kalian bisa membeli sebuah keyboard dengan harga yang cukup budget. Dan dari build kualitasnya pun surprisingly gak berasa kalian membeli sebuah keyboard gaming murah. Finishingnya sudah baik lah menurut gue.
Hal berbeda juga yang gue temukan pada keyboard yang satu ini adalah pada pilihan switchnya, yang mana si Sades K10 ini sudah menggunakan switch blue dari Dixian. Mungkin kalian kurang familiar dengan switch yang satu ini, karena memang jarang banget dijual atau bundling bareng keyboard-keyboard yang dijual di pasaran Indonesia. Dan untuk kelasan switch ini pun sudah setara dengan switch Otomo mungkin kalau gue bisa nilai. Dan untuk feel switchnya sendiri kurang lebih sama kayak switch biru pada umumnya, nggak berat-berat banget dan tetap kerasa klikinya. Yang mana gue kira bakalan memiliki feel yang aneh atau gimana, tapi ternyata standaran aja. Cuma paling yang gue rasa beda di sini itu di bagian suaranya. Karena kalau gue bandingin dengan switch Otomo, si switch Dixian ini suaranya lebih ada kerincing-kerincingnya. Yang mana buat gue sih suaranya jadi semakin nyaring. Apalagi posisi switchnya ini ada di atas permukaan juga. Dan kalau gua cek infonya tentang si switch Dixian ini, memang untuk si Dixian ini dikenal sebagai switch kelas budgetnya lah ya. Dan juga untuk switchnya pun juga udah banyak digunakan di keyboard-keyboard yang dijual di luar negeri. Lalu untuk komen-komen tentang si switchnya sendiri pun cukup campur-campur. Ada yang bilang oke, ada yang bilang yang kurang juga. Yang mana sih menurut gue itu wajar-wajar aja karena memang ini sebuah switch di kelasan budget. Tetapi kalau kita cek juga dari spek sheetnya si Sades sendiri, si switchnya ini bisa tahan hingga 50 juta klik. Ya semoga aja lah awet, soalnya si switchnya ini nggak hot swap cuy. Persoalan estetik di sini, K10 juga sudah disematkan dengan LED satu warna yaitu putih yang memiliki tingkat pencahayaan yang cukup terang. Dan sayangnya ini bukan RGB, jadinya udah nggak bisa dikustomisasi lagi warnanya, hanya intensitasnya aja. Pengaturan warnanya di sini juga sama seperti pengaturan lain untuk di keyboard ini, yaitu full dari keyboardnya sendiri, yang mana simple, kalian tinggal atur dari kombinasi tombol functionnya. Untuk preset LED itu ada di tombol scroll lock, intensitas dan speed LED-nya itu ada di tombol arah, record makronya ada di garis miring, dan kalau mau reset pakai escape, dan sisa tombolnya itu untuk utilitas berjejer dari F1 sampai F12. Dan sisanya, di keyboard ini pun juga sudah memiliki fitur standar kayak keyboard gaming pada umumnya. Sudah full NKRO dan splash proof juga. So memang saat ini si K10-nya udah cukup menarik lah buat gue, apalagi dari desainnya yang sudah cukup estetik, namun di bagian fontnya ini yang menurut gue agak kurang. Lalu di bagian switchnya sendiri pun juga gue sendiri agak berisik ya, kurang suka dengan suaranya. Jadi kalau misalnya gue pakai terus menerus di kantor ST di bawah sini, kayak agak ngeganggu gitu dengan anak-anak lainnya. Kalau misalnya gue ngetik-ngetik berisik gitu ya, pasti yang lain pada keberisikan. Jadi si keyboard ini gue rasa memang cocok ditaruh di kamar sendiri gitu, atau enggak di ruangan pribadi kayaknya bakalan lebih cocok. Paling kalau kalian mau minimalisin suaranya sih bisa aja pakai karet o-ring gitu di bagian switchnya, gua rasa bisa meredam suaranya sedikit. Dan agak disayangkan juga untuk si K10 ini pun nggak ada pilihan switch lainnya, cuma warna biru dari Blue Dixian aja gitu ya. Jadi agak disayangkan buat kalian memang kurang suka dengan switch biru. Dan selama pengetesan pun juga sudah sebagaimana keyboard pada umumnya. Sudah responsif juga, klikinya standar switch biru kayak Otomo juga, jadinya sih nggak ada masalah. Dipakai main game juga enak, layout keyboardnya juga nggak ada yang ditukar-tukar, jadi nggak sulit sih kalau kalian baru beli keyboard ini. Dan gue juga suka dengan pemilihan LED putihnya sebagai backlight di keyboard ini, karena bisa ngubah keyboardnya ini berasa jadi keyboard bukan harga murah lagi, bahkan punya nilai yang lebih tinggi. So secara overall untuk sebuah keyboard gaming memiliki harga yang cukup murah ini, gue rasa udah bisa bilang ini keyboardnya sudah memiliki nilai yang sudah cukup oke. Dari desainnya sudah cukup menarik, cukup fresh juga, dan kalian kalau beli keyboard ini jadi nggak berasa beli keyboard murah lagi, punya nilai tersendiri lah ya. Dan kalau misalnya ditanya apakah worth it kita beli keyboard ini atau enggak, ya itu sih tergantung lagi dengan pilihan kalian, sesuai dengan budget kalian atau enggak. Oke, mungkin itu aja review gue dari keyboard gaming si Sades K10 ini. Terima kasih udah dengerin opini gue. Silahkan komentar aja di bawah kalau misalkan kalian masih memiliki pertanyaan seputar si keyboard ini atau dari video gue juga. Dan juga jangan lupa taruh juga kritik dan saran mengenai video ini. Bener gak sih? Bener lah ya. Udah gitu aja, like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel ST Media, dan klik tombol lonceng biar jadi notifikasi squad ST Media. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya ST Media di @stmedia, dan share tuh juga video kita. Kalau misalnya teman-teman kalian lagi nyari keyboard gaming murah yang punya desain menarik, coba aja sodorin video ini. Oke, udah gitu aja. Di sini ada gue Ali sebagai hostnya dan kameramennya ada Siska Vito. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kayaknya lebih nge-press budget biar nggak terlalu mahal juga. Jadinya ya udah langsung dijual aja. Oh, salah. Yang mana gue rasa itu bisa mempress budget untuk nge-rebranding. Font seperti ini jauh lebih banyak daripada orang-orang yang kurang suka dengan fontnya. Lagi pula dengan keyboardnya ini dari anak ST kalau misalnya gue ngetik jadi berisik kayak ngeganggu gitu. Ini sih kenapa gue patahin?